Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Laja, mahasiswa semester 1 Manajemen Pendidikan Islam kelas C dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani, aksio dan logos, yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Pengertian aksiologi menurut para ahli. Pertama, Jujun S. Suryasumantri. Dalam bukunya, aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 2. Bramel. Menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. 1. Moral conduct, yaitu tindakan moral, melahirkan disiplin khusus yaitu etika. 2. Aesthetic expression, atau ekspresi keindahan, yaitu melahirkan suatu keindahan. 3. Socio-political life, kehidupan sosial politik, melahirkan atau memunculkan filsafat sosial politik. 3. Menurut Katsov, mendefinisikan bahwa aksiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aspek aksiologi. Aspek aksiologi filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi, secara garis besar muncullah 2 cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Etika adalah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas nilai, baik serta juga buruk. Etika tersebut bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan manusia, juga masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Etika berasal dari 2 kata, yakni ethos dan ethikos. Ethos itu sifat, watak, kebiasaan. Ethikos yaitu susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Dalam istilah lain dinamakan dengan sebutan moral yang berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari mos yang memiliki arti adat, kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan sebutan tata susila. Dalam hal tersebut ada berbagai pembagian etika yang dibuat oleh para ahli etika. Beberapa para ahli etika membagi ke dalam 2 bagian, yakni 1. Etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan cara melukiskan tingkah laku manusia. Misalnya, kebiasaan, anggapan mengenai baik atau buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Etika deskriptif ini mempelajari moralitas yang terdapat pada individu dan kebudayaan. Oleh sebab itu, etika deskriptif ini tidak memberikan penilaian apapun. Ia hanya menyampaikan atau memaparkan dan lebih bersifat netral. Contohnya, penggambaran mengenai suatu adat mengayau kepala pada suku primitif. Etika deskriptif dibagi ke dalam 2 bagian. Pertama, sejarah moral yang meneliti cita-cita dan norma-norma yang pernah diperlakukan di dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu, atau dalam suatu lingkungan besar yang mencakup beberapa bangsa. Kedua, sejarah moral yang berupaya untuk menemukan arti serta makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. 2. Etika normatif. Etika normatif ini mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau juga masyarakat itu dengan secara lebih kritis dan dapat mempersoalkan apakah norma itu benar atau juga tidak. Etika normatif memiliki arti sistem-sistem yang dimaksud untuk dapat memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut baik atau buruk. Etika normatif ini disebut dengan filsafat moral atau etika filsafati. Etika normatif ini dapat dibagi ke dalam 2 teori,
yakni teori nilai, mempersoalkan sifat kebaikan, dan teori keharusan, tingkah laku. Ada pula yang membagi etika normatif ini ke dalam dua golongan, yakni konsekuensialis dan non-konsekuensialis. Konsekuensialis berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensinya. Non-konsekuensialis berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan tersebut, atau ditentukan oleh sifat-sifat hakikatnya oleh keberadaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip tertentu. 2. Estetika. Estetika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan seni serta keindahan. Istilah estetika berasal dari kata Yunani, aesthesis, yang berarti pemahaman intelektual atau pengamatan spiritual. Estetika memberikan perhatian pada sifat keindahan, seni, rasa, selera, kreasi, serta apresiasi mengenai suatu keindahan. Secara ilmiah, estetika didefinisikan sebagai ilmu mengenai nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi sensorik yang biasa dikenal dengan sebutan sentimentalis atau cita rasa. Estetika dibagi dalam dua bagian, yakni estetika deskriptif, menguraikan serta melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan. 2. Estetika normatif, mempersoalkan serta menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Ada pula yang membagi estetika ke dalam filsafat seni serta filsafat keindahan. Filsafat seni menitik beratkan status ontologis dari karya-karya seni, serta juga mempertanyakan pengetahuan apakah yang dihasilkan oleh seni dan apakah yang dapat diberikan oleh seni untuk menghubungkan manusia dengan realitas. Filsafat keindahan membahas mengenai apakah keindahan itu ada, apakah nilai indah itu objektif atau subjektif.